Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya Rara Nofsa HR dengan NIM 448. Saya Tria Ayudinasari dengan NIM 454. Saya Faradisa Salsabila Putri dengan NIM 464. Saya Diah Airutma Febriana dengan NIM 407. Saya Dila Salmanya Putri dengan NIM 412. 435. Saya Muhammad Firzal Darahadi dengan NIM 417. Ini kami akan membahas tentang lembaga negara, yang mana dalam mengelola sebuah negara itu pasti akan terdapat lembaga negara, yang mana keberadaan lembaga negara tersebut itu dapat membantu untuk melaksanakan fungsinya dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, maka dari itu keberadaan lembaga negara itu merupakan salah satu unsur yang penting dalam berdirinya sebuah negara. Nah, beda negara itu beda pula lembaga negaranya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam negara yang bersangkutan. Nah, Indonesia selaku negara demokrasi menjalankan pemerintahan dengan menerapkan teori trias politika, yang mana teori trias politika ini merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar, yang mana 3 bidang tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di sini kami akan menjelaskan ketiga bidang tersebut. Yang pertama yaitu tentang bidang eksekutif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya disilahkan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar hukum lembaga eksekutif. Dasar hukum lembaga eksekutif ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 4 ayat 1. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan secara detail oleh teman saya Dia tentang apa sih lembaga negara eksekutif itu. Silahkan Dia. Oke, terima kasih Faradisa. Jadi pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari lembaga eksekutif. Nah, jadi lembaga eksekutif adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Lalu secara sempit, lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Sedangkan dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga eksekutif ini berdampingan dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Selanjutnya mengenai susunan lembaga eksekutif. Yang pertama ada presiden. Nah, jadi presiden ini merupakan sosok penyelenggara pemerintahan paling tinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sistem lembaga eksekutif atau sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial. Nah, jadi presiden ini memiliki kedudukan yang istimewa, yakni sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Lalu yang kedua ada wakil presiden. Nah, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, presiden akan dibantu oleh wakil presiden. Maka dari itu, presiden dan wakil presiden berada dalam satu lembaga yang sama, yakni lembaga kepresidenan. Lalu ada Kementerian Negara. Nah, jadi Kementerian Negara merupakan alat pemerintah yang mengurusi bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan. Lalu ada pejabat setingkat menteri. Nah, di mana pejabat setingkat menteri ini merupakan pejabat yang kedudukannya di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lalu ada lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, jadi lembaga pemerintah non-kementerian ini merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibuat secara khusus untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Selanjutnya mengenai wewenang lembaga eksekutif. Nah, jadi wewenang atau kekuasaan khusus lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Di Indonesia, lembaga eksekutif tersusun atas presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang memegang kekuasaan lembaga eksekutif adalah presiden.
Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwasanya Presiden Republik Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Adapun wewenang lembaga eksekutif antara lain yang pertama membuat perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada mengangkat duta atau konsul, lalu menerima duta yang berasal dari negara lain, dan ada memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara yang berjasa untuk Indonesia. Selanjutnya ada pendapat lain mengenai kewenangan lembaga eksekutif. Yang pertama ada menjalankan undang-undang, yang kedua sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan yang terakhir adalah sebagai pertahanan tata tertib dan keamanan negara baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faradisa, dipersilahkan. Oke, terima kasih dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dari lembaga eksekutif ini. Tugas dari lembaga eksekutif ini ada dalam 5 bidang. Yang bidang pertama yaitu bidang administratif, di mana lembaga negara eksekutif ini bertugas melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan dan menyelenggarakan administrasi negara. Sedangkan dalam bidang kedua, bidang legislatif, di mana eksekutif ini bertugas untuk membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang. Yang ketiga, bidang keamanan. Eksekutif bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Dalam bidang keempat, eksekutif bertugas atau berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, dalam bidang diplomatik, eksekutif bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari lembaga eksekutif. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melakukan pengajuan rancangan undang-undang atau RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, menentukan peraturan pemerintahan. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Yang kelima, melaksanakan semua aturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya sebagai bukti bakti terhadap nusa dan bangsa. Kemudian yang keenam, Presiden sebagai Panglima Angkatan Bersenjata tertinggi di negara mempunyai hak istimewa untuk menyatakan perang dengan negara lain jika terjadi penyerbuan atau pemberontakan dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan bangsa. Kemudian yang ketujuh, Presiden berhak mengambil keputusan dalam keadaan darurat untuk menangani kondisi yang ada. Kemudian selanjutnya, Presiden berhak memberikan gerasi. Pengertian gerasi tertuang dalam bab 1 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi, menyebutkan bahwa gerasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Kemudian Presiden juga berhak memberikan abolisi. Abolisi atau abolition atau penghapusan merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang atau beberapa orang yang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Kemudian Presiden juga berhak memberikan amnesti. Amnesti ini secara harfiah berarti melupakan, adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang. Kemudian Presiden juga memiliki hak untuk rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan baik keadaan maupun nama baik seperti semula. Rehabilitasi merupakan salah satu dari 4 hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki Presiden. Hak ini tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Begitu sekiranya penjelasan tentang lembaga eksekutif. Selanjutnya tentang lembaga legislatif akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini merupakan lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara.
Nah, lembaga legislatif ini juga merupakan lembaga legislator, yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh MPR, DPD, dan DPR. Nah, MPR sendiri itu merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Nah, yang mana anggota DPR ini memiliki masa jabatan yaitu selama 5 tahun. Dan sebelumnya MPR ini sebelum amandemen Undang-Undang 1945 MPR ini merupakan lembaga yang tertinggi yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Namun setelah amandemen, lembaga tertinggi di negara ini sudah dihapuskan dan diganti dengan lembaga negara. Nah, adapun tugas dari MPR itu yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden, yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dasar, dan yang keempat itu bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya mengenai DPR itu akan dijelaskan oleh teman saya Tria. Pada Tria disilahkan. Selanjutnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu. Nah, terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional, kedua, menyusun dan membahas RUU, tiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 5, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan yang keenam, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuki ke DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini sebelum tahun 2002 disebut utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Adapun anggotanya DPD RI biasanya disebut senator. Sebagai lembaga tinggi negara, DPD RI menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran anggota DPD, dan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Gagasan dasar pembentukan DPD ini adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama berkaitan dengan kepentingan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 232, hak anggota DPD RI mencakup hak bertanya, hak menyangkut usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. Anggota Dewan dapat dipilih bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Anggota Dewan dapat berhenti di tengah-tengah masa jabatannya apabila digantikan calon legislator lain melalui PAU atau pergantian antar waktu. Selanjutnya, tentang yudikatif akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga negara, yaitu lembaga yudikatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian yudikatif itu sendiri. Nah, kata yudikatif ini mempunyai dua makna. Yang pertama, bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan. Dan yang kedua, bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yudikatif ini adalah lembaga atau badan negara yang mempunyai fungsi dan peran dalam hal mengadili perkara atas siapapun, terutama yang melanggar perundang-undangan. Nah, di negara kita ini terdapat dua lembaga atau badan negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif, yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Selanjutnya, pengawasan yudikatif di Indonesia berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945.
Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yudikatif di Indonesia ini ada 3 badan, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Nah, 3 badan ini terbentuk begitu saja, tetapi telah melewati banyak proses, terutama ketika adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung menjadi pemegang tunggal atas kekuasaan yudikatif dan kehakiman di Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 24 dan 25, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yaitu terlepas dari pengaruh pemerintah. Maka dari itu, tidak ada lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman kecuali Mahkamah Agung. Namun di sisi lain ternyata perorganisasian Mahkamah Agung justru dikendalikan atau dicampuri oleh lembaga tinggi lainnya, terutama yang setara kedudukannya. Nah, kondisi seperti ini tentunya menggambarkan bahwa kedudukan MA sebagai lembaga tinggi negara sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Kemudian, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia mengalami perubahan, yang mulanya kekuasaan kehakiman diserahkan oleh Mahkamah Agung sepenuhnya, kini lahir lembaga-lembaga yudikatif lain yang juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, dalam amandemen tersebut menegaskan bahwa adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman apabila sebelum kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya diatur pada bagian penjelasan, maka setelah amandemen ini telah diatur dalam batang tubuh, yaitu pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kemudian setelah amandemen juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh yang pertama Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yakni Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Mengenai wewenang lembaga yudikatif ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga yudikatif ini bersifat independen dan bersifat intervensi pemerintah. Dan di mana lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua lembaga ini itu juga memiliki wewenang yang berbeda-beda. Kemudian, yang pertama, wewenang dari Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang 1945 adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya itu terlepas dari pengaruh pemerintah dan juga pengaruh-pengaruh lain. Kayak misalkannya yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Kemudian yang kedua itu ada memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. Kemudian yang ketiga itu ada memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang terakhir ada menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian adanya wewenang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Adapun kewenangannya itu meliputi 5. Yang pertama itu ada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Kemudian yang keempat, adanya memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang terakhir, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden itu sendiri.
Baik, setelah yang dijelaskan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari lembaga negara ini adalah untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Nah, selain itu lembaga ini juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberi fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih sejahtera lagi. Dan lembaga negara ini juga berfungsi untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tugas-tugasnya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.